Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Penajam. Di sini kami akan melanjutkan sebuah video yang dimana fokus untuk menjabarkan materi tentang pemenuhan gizi dan nutrisi pada usia dewasa dan lanjut usia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Is my name, это мой money rain, no pain, no gain, иди нахуй Monday. Dora is my name, ра-та-та, bang, bang. Akhirnya sudah sampai di Perpusda, janjian sama anak-anak buat kerjain tugas kelompok. Tapi ini gini dulu, mau coba cek guys. Sungguh ada bagus. Loh, itu kayak Dani loh. Lapar ini. Wow, cocok ngupil hari ini. Ngelupil kali. Oh, tak parah nih guys. Dan, lapar Dan ini Dan. Ada iki lho sange sumpet kayak gini. Oh, sumpah kan? Apa sumpah? Sebut tugas saiki. Oh iya ini tugas saya koyo. Oh. Pateni ini. Iya, ayo Pak. Ruwet pisan, ndak ngerti pisan. Ayo. Riko tenani iki, Bro. Iki ambek rarek janjian. Ini tugas saiki yo. Mateni terus. Kayak peribahasane ini aja nih. Iya. Kan tugas iku awalnya kayak gremes ah. Nah, Titik. Mau tambah suwe terus kan wakil wis tugas iki. iya. Kok Pak Dewi terus kebus. Lah terus bledek kok kayak deadline tugas. Bedane anu. Iya. Nah, tapi kan kudu dilewati ya. Nah, Kan kok peribahasa ngene. Habis hujan bakal datang. banjir. Loh. Isa ora banjir iku lho. Oh, itu peribahasa nih. Kan mancen iya, Rek. Kan lek mari hutan biasanya yo banjir. Loh, iki peribahasa lho tuh. Temenan iki ta. Terus piye? Peribahasane ngene. Habis hujan bakal datang pelangi. Engko kan masa depannya dhewe indah, cerah. Ya kudu dilewati, kudu semangat, oke? Oke, siap. Mantap. Tapi ngomong-ngomong ndak luwe ona. Ya lumayan luwes sih. Mulai mah aku dikini meneng tok ngenteni arek-arek. Saya luwe yo ngising bisa. Yo. Boleh mangan ah? Boleh mangan apa enak yo? Sik, apa ya sing enak? Oh, kebab ah. Wah, enak kebab. Ngene, tak Murah. Terus barang bisa. Terus ning pinggir Masjid Agung iku. ngene tak kanan dia. Sampeyan sak pendino bisa mangan kula. Loh, iya dan ini sing dodol mana dan ayu dan ya wong Tutuk ngono. Tapi ya sakjane ya api-api ae cuma dicoba dhewe ngono lho. Aja sampe sak pendino. Soale ya ono efek sampinge dhewe. Iku pun kan ya gizine yang menurutku sih kurang. masa sanggarai masalah gizi kan Heeh, itu sih bisa berhubungan sama masalah gizi. Lek sampean sak pendino konsumsi iki tok, ya ambek liyane kudu gawe gizi seimbang. Loh, tapi aku saiki kuat-kuat ae kok Iku jangka waktune bukan saiki. masa sanggarai masalah penyakit kan Iya, temen iki enggak percaya iki lah dalam penjelasannya ya. Usia dewasa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usia 19 sampai 29 tahun yang disebut dewasa muda, 30 sampai 49 tahun dan lebih dari 50 tahun yang sering dikenal dengan masa setengah tua. Kebutuhan gizi pada usia dewasa berubah sesuai kelompok usia tersebut. Peranan gizi pada usia dewasa adalah untuk pencegahan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih sehat. Masalah gizi pada usia dewasa. Yang pertama, gizi kurang. Salah satu tanda kekurangan gizi di usia ini adalah badan kurus dan tidak bersemangat. Yang kedua, anemia. Anemia adalah keadaan di mana jumlah sel darah merah dalam sel darah berada di bawah normal. Berkurangnya pembentukan sel darah merah ini bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B1, kekurangan asam folat, kekurangan vitamin C, atau penyakit kronik.
Yang ketiga, gizi berlebih. Pada usia ini membuat seseorang lebih senang mengonsumsi makanan tidak sehat alias junk food atau fast food. Orang lebih senang melahap makanan berlemak dan berenergi tinggi, gurih dan manis. Sementara makanan kaya serat seperti sayuran dan buah diabaikan dan juga jarang untuk melakukan olahraga. Iya, wis paham. Iya bro, tiba teman manis yang dari masalah gizi. Iya, Aku wis kadung pundi, aku nggak tadi apa lagi masalah kita. Apa tidak jadi bubur lagi? Mulai ya, wis dari seluruh pekerjaannya, sampai jaga di mana, sampai itu bisa diukur mami. Terus ya apa cara memenuhi kebutuhan nutrisi? Cara memenuhi kebutuhan nutrisi kayak ini, tidak menurut sampai dulu. Nah, terus bagaimana kita memenuhi kebutuhan energi dan gizi pada orang dewasa? Nah, ini dia jawabannya. Yang pertama, kebutuhan energi. Kebutuhan energi berbeda-beda bagi setiap orang. Anjuran kebutuhan energi ditetapkan dalam angka kecukupan gizi atau AKG. Nah, yang kedua, kebutuhan karbohidrat. Konsumsi karbohidrat dianjurkan 5-60% dari total kebutuhan energi, terutama dalam bentuk karbohidrat kompleks yang bisa kita dapat dari padi-padian seperti beras, jagung, gandum, dan hasil olahan seperti roti. Nah, yang ketiga, kebutuhan protein. Konsumsi protein dianjurkan 15-30% atau dari kebutuhan total energi. Kebutuhan konsumsi protein pada kelompok usia dewasa digunakan untuk menggantikan protein yang hilang akibat rutinitas sehari-hari melalui urin, feses, kulit, dan rambut, serta untuk mengganti sel-sel yang rusak. Protein dapat kita penuhi dari makanan hewani maupun nabati seperti tahu, tempe, dan lain sebagainya. Yang keempat, kebutuhan lemak. Konsumsi lemak dianjurkan 25% dari total kebutuhan energi. Konsumsi lemak pada usia dewasa dianjurkan mengkonsumsi daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, ikan, susu tanpa lemak, serta mengurangi santan. Yang kelima, kebutuhan mineral. Beberapa mineral yang perlu diperhatikan yaitu garam, natrium, besi, dan kalsium. Konsumsi garam dibatasi hingga 6 gram per hari atau 2400 mg per hari. Dan yang terakhir, kebutuhan vitamin. Angka kebutuhan vitamin pada kelompok usia dewasa umumnya dapat dipenuhi apabila makanan sehari-hari sesuai dengan pesan gizi seimbang. Vitamin dapat kita penuhi dari makanan buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Prinsip gizi seimbang. Yang pertama, variasi makanan. Variasi atau ragam makanan perlu diperhatikan setiap hari. Dan yang kedua, pengaturan makanan. Batasi makanan berlemak dan manis, serta tepung-tepungan. Yang ketiga, kebutuhan air. Cairan sangat dibutuhkan untuk menyokong aktivitas harian. Dan cairan yang diperlukan oleh tubuh pada usia dewasa 2-3 liter per hari. Dan tak lupa, pola hidup sehat dan bersih sangat dibutuhkan, seperti berolahraga secara teratur. Oh, ngerti kan? Terus paham. Ayo tadi boleh makan sing bergizi karena sehat. Waduh, syukuran aku ini kemarin janjian di dosen tadi ketemu. Wah, puas aku semangat boleh makan bergizi. Iya mas, udah telat soalnya. Tak tinggal sih ya. Terus sama yang beres ya. siap yakin lah kan? Pamit. Ya. Iya. Aku berarti aku tuh banyak makanan yang bergizi. Agak guys, aku mau dari penjelasan aku mau. Aku kemarin aku janji itu ya. Tapi ini kan dari loh. Terus kenapa jam alasan apa hari ini ya? Oh gampang guys, bagaimana guys? Dan dia rarek yo. Loh, iku rarek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes suwe rek. Suwe apa nih? Suwe apa nih? Wes suwe jomblo. Padahal awalnya jomblo. Loh, jangan salah. Aku jomblo mergo iki lho ayat iki. Wala taqrabuz zina. Terusannya ndak hafal tapi aku. Kan pokok tentang zina iku wis. Oke. Ya apa tugasnya rek? Mari ya. Mari wis. Tapi arek-arek sik bingung. Iki lho Mbak Lucy. Loro. Kok iso? Loro apa?
Koyo mangan niku ndak teratur. Oh, aku mau kan ketemu Dani yo. Terus aku takon-takon nang Dani. Masalah gizi ku ya apa anune? Nah, nang Dani dikek penjelasan nang Dani. Tentang dewasa. Sing pertama kudu mangan yo sing ana karbohidrate, protein, vitamin, mineral, yo lain sebagainya iku wis. Lah terus lek sing lanjut usia aku dikei video nang Dani. Video apa? Iki videone delok bareng. Konsep dan prinsip gizi usia lanjut. Banyak batasan yang digunakan untuk menetapkan seseorang memasuki usia lanjut atau lansia. Salah satunya adalah ketika memasuki usia di atas 55 tahun. Kondisi khas dan permasalahannya. Proses penuaan ditandai dengan peningkatan kehilangan otot, identitas tulang, dan penurunan kualitas serta fungsi organ dari jaringan tubuh seperti jantung, otak, ginjal, hati, dan jaringan saraf. Beberapa perubahan tersebut menyebabkan lansia rentan terhadap masalah gizi dan berbagai penyakit seperti 1. Kegemukan, 2. Terlalu kurus, 3. Anemia gizi, 4. Sembelit, 5. Penyakit degeneratif, 6. Osteoporosis. Prinsip gizi seimbang. Ada variasi makanan seperti A. Batasi makanan berlemak dan manis serta tepung-tepungan. B. Batasi makanan yang meningkatkan kadar asam urat. C. Perbanyak makan buah dan sayuran segar. D. Minum air putih yang cukup dan aman. E. Batasi garam. F. Pilih tekstur dan cita rasa makanan atau minuman yang netral. Aktivitas fisik. Olahraga yang dilakukan sebaiknya adalah olahraga yang dikhususkan untuk lansia seperti senam lansia, senam jantung sehat, yoga untuk lansia, latihan menahan beban yang intens. Pola hidup bersih dan sehat. Mengingat kondisi imunitas lansia cenderung menurun, maka kebersihan diri dan lingkungan perlu menjadi perhatian. Misalnya cuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Ya kau wis paham ah? Oh, iya paham. Iya wis engko Mbak tak Besok. Saya kan berarti wis mari. Nanti aku datang di waktu yang tepat iki udah. Wis mari. Tugasnya wis mari. Jene awakmu telat. Wis kurang. Ini rae aku telat negara macet ini gitu loh. Macet apa? Itu cok polres ini. Lah iya apa? Ya puasa kok dulu 17 Agustus. Nah, PBB apa? bebek. Kok iso? Iso macet loh. Kamu boleh mengabaikan pesanku, tapi tidak dengan kesehatanmu. Tetap jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi seimbang. Ingat pesan saya, sudah itu saja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.